Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Purnomo. Pada kesempatan ini ingin membuat tugas video dari mata kuliah rekayasa Fortuna. Di mana tugasnya itu membahas tentang transformasi pengembangan perangkat lunak sebelum dan sesudah generatif. So, langsung saja kita ke topik yang pertama, itu bagaimana pengembangan perangkat lunak sebelum adanya AI generatif. Nah, mari kita bedah dulu realitas pengembangan perangkat lunak sebelum asisten AI generatif hadir. Dalam ilmu rekayasa perangkat lunak, Redbooks itu konsep esensial versus eksidensial complexity. Esensial complexity adalah memecah logika inti dari aplikasi, dan dari eksidensial complexity adalah kerumitan teknis yang menguras tenaga secara sia-sia. Nah, di era pre-AI, eksidensial complexity ini sangat mendominasi. Oke, contoh, ketika kita ingin membangun aplikasi berbasis Java5X dan mengintegrasikannya dengan database MySQL, mengatur koneksi, merancang superclass dan subclass untuk instance, hingga menulis query operasi CRUD, dasar menuntut penulisan kode boilerplate dari nol. Lalu, menerjemahkan desain visual ke dalam komponen kode juga harus diketik properti demi properti secara manual. EDA pada masa itu belum bisa memahami konteks logika bisnis. Jadi, karena tingginya beban manual ini, riset dari Microsoft Research berjudul Today Was a Good Day menemukan bahwa developer ternyata hanya menghabiskan 9 hingga 61% waktunya untuk benar-benar menulis kode. Lalu, kemanakah waktu tersebut? Jawabannya dijelaskan sangat baik dalam penelitian Joseph Lawrence dan kawan-kawan di jurnal EEE yang membahas Information Foraging Theory. Di saat menemukan error, developer bertindak layaknya mencari makan di hutan foraging. Mereka menyisir dokumentasi tebal atau melompat dari satu halaman Stack Overflow ke halaman lain untuk mencari letak bugnya. Nah, proses pencarian ini dan debugging manual ini yang mengandalkan insting sangat tidak efisien dan bisa menguras hingga 32% waktu kerja harian mereka. Nah, fokus pun terpecah antara merancang arsitektur aplikasi dan menghafal detail sintaks mikronya. Nah, jadi itu sedikit penjelasannya bagaimana sih pengembangan perangkat lunak sebelum adanya AI generatif. Ini dapat disimpulkan menjadi 4 poin utama saja. Jadi PT ini, yang pertama itu ada dominasi accessibility, yang dimana fokus developer sering terkuras pada kerumitan teknis di setup framework, konfigurasi database, dibandingkan menyelesaikan masalah bisnis utamanya. Itu ada beban kognitif struktural, itu pembuatan arsitektur berorientasi objek, kelas, dan inheritance, serta translasi desain UI UX ke dalam kode harus dilakukan secara manual dan berulang dengan boilerplate. Yang ketiga itu adalah mitos produktivitas coding. Nah, waktu aktual yang dihabiskan untuk penulisan kode murni hanya berkisaran 9% hingga 61%. Lalu yang keempat, konsep information foraging, yaitu ketergantungan absolut pada metode pencarian manual, forum, dokumentasi untuk debugging yang menyita waktu kerja hingga 38%. Nah, itulah 4 poin utama yang dapat kita ambil pengembang bagaimana sih pengembangan perangkat lunak sebelum adanya AI generatif. Kita masuk ke topik yang kedua. Nah, topik kedua ini membahas tentang bagaimana pengembangan perangkat lunak sesudah adanya AI generatif. Untuk sedikit alasannya itu kita aja nih keduanya. Nah, yang terjadi setelah ada AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, ataupun GitHub Copilot masuk ke ekosistem pengembangan perangkat lunak, itu terjadi sebuah disrupsi besar yang kita sebut sebagai pergeseran menuju intent driven development atau pengembangan berbasis niat. Jadi jika di era sebelumnya sangat terpatok pada sintak sentrik dan harus menghafal dan mengetik setiap baris
dengan presisi, tapi kini kita cukup memberikan instruksi dalam bahasa manusia atau kita kenal dengan prompt. Misalnya nih, saat kita sedang merancang aplikasi mobile, kita tinggal memerintah AI. Contohnya kalimat seperti ini, buatkan fungsi untuk ambil data dari database SQL dan tampilkan ke dalam antarmuka UI. Dan tentunya juga itu AI akan langsung makan nilai tersebut jadi blok kode yang utuh yang sudah siap dipakai. Nah, saya ingin bertanya nih, ingat nggak tentang exponential complexity yang menyita waktu di era sebelumnya? Nah, itu kan di topik pertama nih. Nah, berdasarkan laporan si Kinsey dan company tahun 2003, otomatisasi dari AI generatif ini berhasil memangkas tugas-tugas repetitif secara drastis. Nah, AI ini kini mengambil alih penulisan kode, boilerplate, pembuatan unit test, hingga penulisan dokumentasi. Jadi si AI ini bertindak layaknya pair programmer cerdas yang memahami konteks. Lalu selanjutnya ada dampak juga nih, dampaknya juga terhadap kecepatan kerja sangatlah luar biasa. Sebuah penelitian eksperimental yang dilakukan oleh peneliti dari MIT dan Microsoft yang dipublikasi di Archive oleh Peng dan kawan-kawan membuktikan hal ini secara kuantitatif. Mereka menemukan bahwa developer yang menggunakan asisten AI dalam pekerjaan mereka mampu menyelesaikan tugas pemrograman 55,8% lebih cepat dibandingkan mereka yang melakukan coding secara manual dari awal. Namun, poin yang paling krusial pada transisi di masa yang sebelum dan sesudah ini adalah di bagian beban kognitifnya, yang dimana AI tidak memikirkan arsitektur secara mandiri. Di energi mental developer kini dialihkan dari yang sebelumnya lelah karena mengetik sintaks, ini mereka lebih kritis melakukan human oversight, yaitu memvalidasi keamanan, menyesuaikan UI UX, dan memastikan bahwa logika kode buatan AI benar-benar aman dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi si programmer atau developer ini kayak lebih ke lebih jadi mandor lah. Cuman dia memantau apakah pekerjaan si AI, si kuli inilah AI sebagai kuli ini apakah sudah benar sesuai dari logika yang diinginkan si programmernya. Nah, dari penjelasan panjang tersebut dapat kita ambil nih ada 5 poin utama. Yang pertama itu adalah pergeseran paradigma, intent driven development. Di fokusnya ini bergeser dari penulisan sintaks manual menjadi artikulasi niat melalui bahasa alami atau kita kenal dengan prompt. Yang kedua adalah otomatisasi exponential complexity. AI ini mengambil alih pembuatan kode boilerplate, dokumentasi, dan unit test secara instan. Lalu yang ketiga ada kolaborasi AI sebagai pair programmer. Jadi AI ini membantu mendeteksi bug dan memberikan autokomplesi logis berbasis konteks proyek. Yang keempat ini adalah lonjakan produktivitas signifikan. Menggunakan asisten AI terbukti mempercepat penyelesaian tugas pemrograman hingga 55,8%. Lalu yang terakhir ada evolusi beban kognitif. Jadi si peran developer ini bertransisi yang awalnya sekedar menulis kode menjadi arsitek yang memvalidasi dan mengarahkan logikanya di human oversight. Kita masuk ke tiga, yaitu nah ini kelebihan dan kelemahannya. Jadi untuk topik ketiga ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing eranya. Itu pertama-tama mari kita lihat dulu nih dari era pra AI generatifnya. Kelemahan utamanya itu sudah sangat jelas tuh, dari proses pembuatannya lambat dan menguras tenaga untuk melakukan hal yang repetitif yang berulang lah. Namun di era pra AI generatif itu memiliki satu kelebihan yang sangat bagus tuh, yaitu si developer atau si programmer itu dipaksa memiliki fondasi pemahaman logika yang sangat mengakar. Jadi itu si fondasi atau fundamentalnya kuat tuh dari masa pra AI. Nah, karena itu tuh terbentuk karena semua yang dilakukan atau dikerjakan itu kerjain secara manual, tidak menggunakan AI sama sekali. Contohnya itu seperti pembuatan kode. Jadi pembuatan kodenya itu
mereka mempunyai kontrol yang absolut. Jadi si programmer itu tahu tuh kode-kode yang dibuat itu apa, untuk apa, misalnya ada error di mana, bagaimana mengatasinya. Jadi dia mempunyai kontrol yang absolut di situ, di bagian programnya. Jadi tidak ada juga yang namanya halusinasi mesin. Jika terjadi error, nah itu murni banget tuh, bisa kita ketahui murni banget. Itu tuh kesalahan dari logika si programmernya atau logika manusianya. Jadi bukan karena mesin yang memberikan jawaban meyakinkan namun salah. Jadi kita dapat tahu nih, dari zaman era pra AI itu semuanya pure dari humannya, entah itu dari codingan, membuatnya, merancangnya, membangunnya, ya, atau memperbaiki bagaimanapun, itu semuanya dari manusia. Jadi itu bisa terhandle oleh full manusia. Dari errornya juga itu di debuggingnya juga bisa. Dan juga saya ringkas saja ini, ada poin utamanya, yaitu kelebihannya itu di zaman pra generatif itu kelebihannya pemahaman fundamental algoritma yang sangat kuat, kontrol penuh atur sistem, dan nol risiko AI hallucination. Jadi pure human. Tapi ada juga tuh kelemahannya. Kelemahan itu siklus pengembangan lead time-nya sangat lambat, rentan terhadap bottleneck produktivitas akibat tugas repetitif dan debugging yang manual. Itulah kelebihan kelemahan dari era pra generatif. Lalu kita sebaliknya nih, saat kita beralih ke era AI generatif, sudah ada AI, kelebihan utama itu adalah kecepatan akselerasi yang juga luar biasa cepat. Kita bisa melakukan prototyping dengan sangat cepat dan mengalihkan fokus pada inovasi arsitektur atau memoles pengalaman pengguna agar lebih interaktif. Namun juga di era ini, era ada AI generatif, ini membawa risiko yang sama sekali sangat baru tuh bagi kita. Itu salah satunya paling berbahaya itulah automation bias. Nah, automation bias ini adalah kondisi di mana kita menerima hasil dari kode AI secara mentah tanpa memvalidasinya. Jadi sebuah penelitian dari Stanford University oleh Perry dan kawan-kawan menemukan bahwa programmer yang menggunakan asisten AI kali merasa kode mereka aman, padahal kenyataannya rentan. Sebagai contoh nyata nih, bayangkan kita sedang mengembangkan sebuah aplikasi pencatatan nutrisi, lalu kita meminta AI membuat sistem koneksi ke database MySQL. Jadi si AI bisa dengan cepat memberikan kodenya, tapi jika kita lengah, kode tersebut mungkin tidak dilengkapi perlindungan terhadap serangan SQL injection. Hal ini didukung oleh riset Hammond Pierce dari New York University yang menemukan bahwa sekitar 40% kode yang dihasilkan asisten AI dalam kondisi tertentu mengandung celah keamanan. Nah, itulah mengapa pengawasan manusia dan pemahaman konsep dasar tetap menjadi kunci yang mutlak digunakan AI generatif. Nah, jadi untuk kesimpulannya saja nih, bagi teman-teman yang agak bingung misalnya mendengarkan saya, kesimpulannya itu di era AI generatif ini kelebihannya yang pertama itulah akselerasi prototyping yang luar biasa, membebaskan developer untuk fokus pada inovasi level atas seperti UI UX dan logika bisnisnya. Jadi kelemahannya juga ada nih, muncul ancaman automation bias, yaitu suatu kebiasaan terlalu percaya kepada mesin. Lalu risiko keamanan kodenya, security vulnerabilities-nya juga itu ada resikonya. Lalu terakhir ada potensi degradasi insting sintaks dasar. Oh, kira-kira itulah sedikit kelebihan kelemahan dari era pra AI sebelum adanya AI generatif, dan kelebihan kelemahan setelah adanya AI generatif. Itulah singkatnya. Keempat, dampak generatif pada lapangan pekerjaan perangkat lunak. Topik keempat. Nah, jadi berdasarkan laporan Future of Job Report 2023 dari World Economic Forum, jawabannya adalah tidak. AI generatif menghapus profesi. Oh, sorry. Jadi uh, si apa namanya, lapangan pekerjaan seperti anggapannya
yang di dunia IT nih, dunia kayak software engineer ataupun programmer atau coder, itu tuh tidak mungkin bakalan bisa digantikan oleh AI. Jadi AI generatif itu tidak bisa menghapus profesi software engineer, melainkan mentransformasikannya secara radikal. Kita sedang melihat pergeseran atau evolusi peran. Jika di masa lalu, nilai jual utama seorang pekerja IT adalah seberapa cepat ia mengetik baris demi baris sintaks. Kedepannya, kita dapat melihat kemahiran mengetik kode akan menjadi keterampilan sekunder. Nah, di sini juga nih, peran developer kini berevolusi menjadi sistem arsitek dan AI reviewer. Mengapa demikian? Karena mesin memproduksi kode massal, tapi mesin belum memahami konteks bisnis secara utuh. Misalnya nih, ketika kita merancang proyek yang sangat kompleks, seperti integrasi sistem AI dengan Internet Things (IoT) untuk sektor pertanian atau melakukan analisis data berskala besar, AI bisa saja menulis skrip koneksinya. Namun, manusialah yang harus merangkai arsitektur mikronya agar efisien, aman, dan tentunya tepat sasaran. Lalu, penelitian komprehensif dari Van dan kawan-kawan mengenai large language model dalam software engineering menegaskan bahwa literasi AI dan prompt engineering kini menjadi kompetisi wajib. Jadi pekerjaan tidak hilang, tetapi standar kualifikasinya naik drastis. Nah, dampak positifnya juga, hal ini membuka ruang bagi kita untuk lebih menunjukkan kemampuan yang sulit ditiru AI. Kita akan memberikan apresiasi tinggi pada developer yang mahir memecahkan masalah logika tingkat tinggi, memiliki empati dalam merancang user experience UI UX yang intuitif, dan mampu mengamankan sistem dari celah kerentanan. AI menyingkirkan pekerjaan yang membosankan, hingga kita bisa fokus menjadi engineering yang sesungguhnya. Itulah. Jadi, itu juga dari penjelasan panjang tersebut saya merangkumkan, meringkaskan poin utamanya saja agar mudah dimengerti teman-teman sekalian. Yang pertama adalah satu, mitos penggantian pekerjaan. AI generatif itu bertindak sebagai katalis transformasi peran, bukan pengganti, substitusi absolut bagi software engineering. Jadi software engineering ini tetap ada, tidak bakalan terganti oleh AI generatif. Ada evolusi yang kedua, itu ada evolusi peran utama. Jadi transisi drastis dari peran penulis kode atau yang kita kenal sebagai coder atau programmer menjadi arsitek sistem, arsitek, dan peninjau AI atau yang kita kenal dengan AI reviewer. Selanjutnya kita lihat kemunculan kompetensi baru. Keterampilan prompt engineering, literasi AI, dan audit keamanan sistem kini menjadi sangat mudah di dunia kerja industri. Kita keempat yaitu premium pada soft skill dan domain spesifik. Ini nilai seorang pengembang atau developer ini lebih diukur dengan kemampuan memecah masalah bisnis, merancang UI UX yang humanis, dan menganalisa data yang kompleks. Terakhir adalah prospek pertumbuhan. Jadi, permintaan untuk spesialis AI dan aspek integrasi sistem diproyeksikan melonjak signifikan dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan dari penjelasan yang panjang tadi ya. Oke, prospeknya. Lalu terakhir kita masuk ke depan sebagai penutup dari presentasi ini. Di poinnya yang pertama itulah sintaks menjadi arsitektur. Kita saya jelaskan dulu saja untuk kesannya dari kesimpulan itu adalah dari era pra AI yang membebani dan dengan accidental complexity hingga era generatif yang serba otomatis, itu hal yang pasti. Cara kita berinteraksi dengan teknologi telah berubah secara permanen. Bagi kita yang saat ini belajar dan mengembangkan berbagai proyek perangkat lunak, yaitu merancang aplikasi mobile, bangun transportasi kompleks, maupun melakukan integrasi database. Nah, fokus kita itu harus ikut berevolusi. Kita tidak lagi dibayar hanya untuk menjadi juru ketik. AI sudah bisa melakukan itu dengan jauh lebih cepat dibandingkan kita yang manual. Jual kita sekarang terletak pada kemampuan merancang arsitektur yang efisien,
pendesain UI UX yang benar-benar memahami kebutuhan pengguna dan memastikan keamanan sistem dari celah rentan yang mungkin didasarkan oleh kode di AI-nya. Nah, AI ini adalah akselerator yang luar biasa hebat, namun ini tetap membutuhkan kita sebagai nakodanya. Nah, oleh karena itu, dampak era AI generatif ini bukanlah ancaman yang akan merebut pekerjaan kita, melainkan sebuah undangan. Itu undangan yang melakukan upskilling, meningkatkan literasi AI kita, dan bertransisi menjadi arsitek sistem yang seutuhnya. Di masa depan, programmer tidak akan digantikan oleh AI. Programmer hanya digantikan oleh programmer lain yang tahu cara menggunakan AI secara bijak dan aman. Jadi profesi programmer atau coder itu tetap ada, cuman bagaimana cara dia memanfaatkan AI lagi untuk melakukan efisiensi saat dia kerja. Nah, demikian kira-kira itu tadi tuh penjelasan dari sedikit di zaman pra AI generatif dengan zaman sesudah adanya AI generatif. Nah, itu diambil saja 4 poin utamanya ini, daripada kalian pusing mendengarkan saya tadi itu yang paling panjang. Mungkin poin utamanya itu ada 4 saja, yaitu sintaks menjadi arsitektur. Yang utama itu tidak lagi kemampuan penghafal kode, melainkan merancang arsitektur dan UI UX-nya. Lalu AI yang kedua adalah AI sebagai akselerator, bukan substitusi. Nah, itu tuh AI itu menghapus beban, accident complexity, dan tugas repetitif. Namun kecerdasan logisnya, logikanya, problem solving dan empati untuk pembuatan UI UX itu tetap kembali ke manusianya. Lalu yang ketiga ini adalah urgensi literasi AI dan keamanan. Jadi pengawasan manusia atau human oversight ini dan pemahaman keamanan sistem adalah benteng terakhir dari kode AI, buatan mesin. Adalah pola mikir masa depan. Itu software engineer masa depan adalah mereka yang memimpin dan mengarahkan AI, bukan yang berkompetisi melawannya. Nah, itu tuh poin 4 poin utama yang bisa kita ambil dari pembahasan pra AI generatif dan era AI generatif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya mengenai transformasi pengembangan perangkat lunak belum dan sudah era AI generatif. Jadi atas perhatiannya dan terima kasih juga penonton. Saya mohon maaf apabila saya salah kata dan ada menyampaikan informasi yang mungkin kiranya agak kurang atau misinformation lah gitu. Ya, mohon maaf apabila ada seperti itu. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan see you guys.